kabarnya hari ini? Kak Gloria, gimana kabarnya? Luar biasa pastinya, Kak. Nah, adik-adik yang di rumah pasti luar biasa. Nah, di ibadah kali ini kita ditemani oleh Kak Clara, Kak Gloria, dan Kak Yitro. Nah, Kak Gloria, di ibadah pada hari ini kita mau ngapain aja sih, Kak? Kita nanti, Kak, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya dan uang persembahannya. Terus nanti, Kak, di akhir ibadah ada kuis Alkitab. Dan nanti ada contoh prakarya yang harus dibuat adik-adik, Kak. Wah, pasti seru banget tuh, Kak Gloria. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita lanjut beribadah, kita mau buka dengan doa. Mari persiapkan hati dan pikirannya, dilipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Dan saat ini kami mau beribadah, kiranya Tuhan Yesus yang sertai, Tuhan Yesus yang berkati, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati Papa Mama yang mendampingi dalam ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita buka ibadah pada hari ini dan bersama-sama mendengar panggilan Tuhan. Dan kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik jangan lupa bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak-kakak ya.
Adik-adik, udah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, siapin Alkitabnya dan uang persembahannya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Tuhan pimpin anakmu. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Putri Hasuti yang akan menemani kalian untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Tetapi sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan segala puji syukur kami dan terima kasih kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu pimpin dan sertai kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah kamu siapkan Alkitabnya? Oke, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita ambilkan dari kitab Yosua 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Oke, Putri ulangi ya. Kitab Yosua 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Mari anak-anak, kita simak bersama-sama firman Tuhan saat ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar,
yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus,
Setelah kita tadi bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Yosua 1 ayat 1 sampai ke 18, kita mau bersama-sama apa sih tema cerita pada pagi hari ini. Nah, tema kita adalah mantap, melangkah bersama Tuhan. Mantap, melangkah bersama Tuhan. Nah, anak-anak, kalian masih ingat ya? Siapa yang dulu dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian? Siapa yang masih ingat? Oke, bagus. Bapak Musa. Bapak Musa yang sudah dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anakku yang saya cintai, ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Bapak Musa, saat itu Bapak Musa meninggal dunia. Berarti bangsa Israel tidak memiliki pemimpin. Nah, kira-kira siapa ya anak-anak yang akan dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Bapak Musa? Ternyata Tuhan memilih Bapak Yosua. Mengapa kok Bapak Yosua itu dipilih untuk menggantikan Bapak Musa? Karena Bapak Yosua itu membantu Bapak Musa selama melaksanakan tugas memimpin bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan memanggil Yosua untuk memimpin bangsa Israel, dalam hati Yosua, anak-anak, timbul kebimbangan, timbul keraguan. Bapak Musa adalah seorang pemimpin yang hebat. Bapak Musa adalah seorang pemimpin yang disegani oleh bangsa Israel. Apakah saya, maksudnya Bapak Yosua, bisa ya memimpin seperti Bapak Musa? Apakah nanti suara saya didengarkan oleh bangsa Israel? Karena apa, anak-anak? Karena Yosua tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala. Bangsa Israel adalah bangsa yang susah diatur. Ketika dipimpin Musa, bangsa Israel itu melawan Bapak Musa. Bahkan bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, anak-anakku, Tuhan tahu apa yang menjadi keraguan Bapak Yosua. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebimbangan Bapak Yosua. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena aku, Tuhan Allahmu, akan menyertai engkau. Anak-anak, Tuhan itu berbicara kepada Bapak Yosua sampai 3 kali. Tuhan mengatakan, Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, kenapa ya Tuhan sampai berbicara 3 kali kepada Bapak Yosua? Karena untuk meneguhkan hati Bapak Yosua. Dan Tuhan berpesan supaya Bapak Yosua itu tidak melupakan Taurat Tuhan.
supaya Bapak Yosua itu selalu ingat akan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Yosua itu selalu ingat akan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, Bapak Yosua akan berhasil. Anak-anak, janji Tuhan sungguh menguatkan hati Bapak Yosua. Bapak Yosua menjadi berani. Bapak Yosua menjadi mantap. Tidak ragu-ragu lagi untuk memimpin, menggantikan Bapak Musa. Akhirnya Bapak Yosua bangkit. Mereka memerintah. Ia memerintahkan kepada para pengatur pasukan. Untuk apa anak-anak? Untuk mengajak bangsa Israel, untuk mereka mempersiapkan diri mereka untuk bersama-sama menyeberangi Sungai Yordan. Nah, anak-anakku sekalian, karena Yosua itu percaya kepada penyertaan Tuhan, Yosua itu yakin pada janji Tuhan. Yosua menjadi semangat memimpin bangsa Israel. Bahkan Bapak Yosua juga berpesan kepada bangsa Israel untuk tetap mengingat apa yang menjadi janji Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian yang dicintai Tuhan, melalui cerita pada pagi hari ini ada satu pesan buat kita, buat Putri Hastuti dan juga buat anak-anak semuanya. Tuhan berpesan supaya kita meneladani Bapak Yosua, anak-anak. Teladan seperti apa? Teladan selalu ingat akan janji Tuhan. Tetap berani untuk melakukan hal-hal yang baru. Tidak khawatir, tidak bimbang, tidak takut. Karena apa anak-anak? Karena Tuhan telah berjanji akan menyertai kita. Amin. Nah, setelah kita bersama-sama menerima firman Tuhan saat ini, ada ayat hafalan loh anak-anak. Supaya kita lebih mantap ya. Lebih mantap iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Ayat hafalan kita saat ini kita ambilkan dari Yosua 1 ayat yang ke-9. Anak-anakku sudah menemukan ayat tersebut? Nah, kalau sudah menemukan, oke, kita baca bareng-bareng. Yosua 1 ayat yang ke-9. Putri kasih hababa ya. Hitungan ketiga kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, anak-anakku yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sih kisah Bapak Yosua selanjutnya? Nah, bisa anak-anak ikuti pada cerita sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang baik dan sangat baik, terima kasih kalau pada saat ini Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu yang indah saat ini, bahwa Engkau akan selalu menyertai kami.
sehingga kami tidak ragu-ragu, sehingga kami tidak khawatir, sehingga kami tidak bimbang saat kami mengerjakan tugas-tugas baru. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mengucapkan terima kasih kalau Tuhan telah memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama mengadakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu semakin kuat percaya hanya kepada Engkau sebagai juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, perkenankanlah pada saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami sekolah minggu di Karangdowo ini khususnya dan di seluruh Indonesia. Jika saat ini sahabat-sahabat kami, teman kami, Tuhan, ada yang sedang sakit, mari Tuhan, Engkau alirkan kesembuhan untuk teman-teman kami. Sehingga teman-teman kami ini sehat kembali, boleh bersama-sama beribadah, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami Tuhan, yang saat ini sedang bersuka cita karena mereka merayakan ulang tahun. Berikanlah berkat panjang umur, berkat kesehatan, berkat kesuksesan, sehingga teman-teman kami, sahabat-sahabat kami ini boleh sukses dalam menempuh cita-citanya. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pendamping sekolah minggu Tuhan, yang Engkau percaya untuk mendampingi kami, untuk melayani kami. Tuhan berikan pula kekuatan, Tuhan berikan pula kesehatan, tanggung jawab, ketulusan berpelayanan, sehingga nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk gereja Tuhan, gereja Karangdowo Tuhan. Engkau berkati mulai dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu Komisi yang telah Tuhan percaya untuk bekerja bersama-sama di ladang Tuhan ini. Biarlah Tuhan, pekerjaan yang Tuhan berikan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan dan hanya untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah orang tua kami ini kesehatan, berikanlah kekuatan, berikanlah pula keselamatan. Lebih-lebih Tuhan di masa pandemi ini, sehingga orang tua dalam mendampingi ini dengan penuh kasih sayang Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa kami yang ada di surga, kami juga memohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah berkat kemakmuran Tuhan, berikanlah berkat kesejahteraan melalui para pemimpin negara kami, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, sehingga mereka bekerja Tuhan hanya untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan yang indah ini, kami juga ingin menaikkan doa yang seperti Tuhan Yesus ajar pada Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah jahat, karena Engkaulah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah cerita dari Ibu Tri Hasuti. Sampai bertemu pada cerita berikutnya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Tri Astuti. Kak Clara, aku mau tanya nih Kak, tadi firmannya diambil dari mana dan temanya apa ya? Nah,
Firman tadi diambil dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 18 dengan tema Mantap Melangkah Bersama Tuhan. Gitu Kak Gloria. Oh iya Kak. Nah, Adik-adik, tadi di cerita tadi Yosua ragu apakah dia bisa menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Namun Tuhan meneguhkan Yosua dan berjanji akan selalu menyertai Yosua asalkan Yosua tetap berpegang pada perintah Tuhan. Seperti Tuhan berjanji menyertai Yosua, Tuhan juga berjanji menyertai kita. Jika kita merasa ragu dan takut melakukan hal-hal baru yang pertama kali kita lakukan, ingatlah bahwa Tuhan berjanji menyertai kita. Dan kita juga harus mantap melangkah bersama Tuhan dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mempersembahan. Jangan lupa disiapkan uang persembahannya, nanti dimasukkan amplop dan disetorkan kepada kakak sekolah minggu masing-masing. Untuk melandasi persembahan pada hari ini, kita pujikan Berlimpah Sukacita di Hatiku. Jangan lupa kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah kami pada minggu ini Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bu Triastuti. Semoga dapat menjadi berkat bagi kami semua dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengumpulkan uang persembahan. Kami berdoa untuk pengelola persembahannya Tuhan. Semoga pengelola persembahan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengelola persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ketika kita menghadapi hal-hal yang baru dalam hidup kita, dan kita diliputi kekhawatiran akan itu, mari kita ingat Yosua. Perkataan Allah kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
juga berlaku untuk kita loh adik-adik. Nah, yakinkanlah Allah menyertai dan bersama kita jika kita terus taat kepadanya. Yuk pujikan bersama Yesus untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Nah adik-adik, ketika kita sudah bersama Tuhan Yesus, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelesaikan segala masalah kita. Karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Perkara besar sama Yesus, tidak ada yang sukar. Sama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita ulangi dari awal ya. Sama Yesus lakukan perkara besar. Sama Yesus tidak ada yang sukar. Sama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.